semua. Nah, ketemu lagi ya pada pagi hari ini di acara live IG kita. Tentunya dengan tema yang memang sangat ini ya, sangat hangat untuk kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kesehatan pencernaan pada anak. Nah, pada pagi hari ini tentunya saya nggak sendiri karena memang ada eh, spesial ini ya pembicara atau narasumber kita, yaitu ada Kak Ayu. Kak Ayu Merinda ya, seorang ahli gizi dari RSUD Sungai Lilening, Sumatera Selatan. Wah, udah nih. Halo Kak Wait, Ayu, selamat pagi. Ngelek kayaknya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Halo Oke, semuanya ya, bunda-bunda yang udah pada gabung ya. Oke, karena Kak Ayu udah gabung juga, tak sedikit nyapa dulu deh sama Kak Ayu. Kak Ayu gimana, sehat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat-sehat. Kayak keinget ini ya, yel-yel ketika dulu kita masih banyak kegiatan, banyak organisasi, biasanya yel-yelnya seperti itu. Alhamdulillah luar biasa, semangatnya terus dibawa ini ya. Lagi sibuk apa nih Kak, atau lagi di mana sekarang? Sekarang lagi di rumah sakit, kebetulan hari ini dinas pagi sore, jadi sekarang posisinya lagi dinas ke habis visit pasien tadi, jadi baru bisa gabung sekarang. Yang mulai jam 10 siang. Alhamdulillah bisa ya waktunya ya. Oke Kak, tanpa lama-lama ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan pencernaan anak. Nah, kenapa sih kita ngambil tema ini? Karena memang ternyata Kak, di bunda-bunda ini memang banyak banget masalah-masalah pencernaan pada anak kayak gitu. Apalagi anak-anak yang udah mulai makan jajan ya, udah tahu jajan gitu kan. Ketika di luar pantauan dari orang tua, katakanlah ketika main sama anaknya, main sama temennya, terus juga sekolah gitu kan jauh ya dari pantauan orang tua. Nah itu tuh kita nggak bisa ngawasin gitu, dan ternyata pulang-pulang ada masalah di pencernaannya gitu. Nah pada pagi hari ini kita akan diskusi mengenai kesehatan pencernaan anak dengan Kak Ayu ya bunda semua ya. Oke Kak Ayu, bisa nih masuk sedikit, kenapa sih kesehatan pencernaan anak itu penting banget untuk kita atau bunda-bunda semua? Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang pencernaan anak nggak cuma untuk bunda-bunda ya. Di sini mungkin ada adik-adik juga yang nonton atau calon-calon bunda dan papa di sini ya kan juga bisa sama-sama belajar gitu. Terus kalau misal Kak Koi tadi nanya, sebenarnya kenapa sih penting banget kita tuh memperhatikan pencernaan anak gitu ya? Karena itu akan berpengaruh buat tumbuh kembang si anaknya nanti ke depan. Apalagi untuk mungkin teman-teman udah dengar di sini kayak 1000 hari kehidupan pertama anak itu sangat penting. Terutama masih banyak sebenarnya kasus kita kayak stunting, obesitas, wasting, gizi buruk. Nah, kebetulan di sini di rumah sakit ini saya pegang bangsal anak. Jadi pas juga pasien yang diare, ada yang GERD juga. Nah, jadi memang kesalahan itu pasti dari pola makan. Lagi udah mulai kenal jajan-jajanan ya. Nah, terus ingat, kalau ditanya penting atau enggak, sangat penting nggak, Koy? Sensitif ya. Perkembangan otaknya, Oke. pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usianya, tingkat kecerdasannya juga berpengaruh. Ternyata Kak Ayu ini pegangnya bangsal anak ya, jadi pas banget nih ya bunda-bunda. Jadi Kak Ayu nih tahu gitu berbagai macam apa sih anak pencernaan penyakit-penyakit yang terjadi pada anak kayak gitu. Seberapa tinggi sih Kak presentasi kalau di sana ya yang Kak Ayu pegang gitu, penyakit anak dibandingkan misal hal yang lain kayak gitu? Tinggi nggak sih atau biasa aja atau jarang? Untuk sekarang sih cukup tinggi ya, termasuk ada KDK, KDS, kejang pada anak itu lumayan tinggi. Cuma kalau misalnya untuk di diare itu biasanya di balita yang paling banyak, terutama di anak yang udah mulai awal MPASI. Banyak bunda-bunda di sini yang mungkin kurang pengetahuan tentang MPASI urutannya atau dari teksturnya atau dari belum paham banget. Biasanya balita di bawah usia 5 tahun rata-rata diare. Kalau di atas 5 tahun, kasus anak di sini paling kejang atau tipoid, tipes, DBD.
yang paling tinggi. Oke. Jadi memang ternyata berkaitan banget ya sama makanan gitu kan. Dan kalau balita mungkin empatinya gitu ya kalau yang di bawah 2 tahun. Apa sih ciri-ciri pencernaan anak yang sehat tuh sebenarnya yang kayak gimana gitu? Apakah bisa kita pantau atau nggak bisa sebagai bunda-bunda ini yang pada punya anak ini? Ya, jadi sistem pencernaan anak itu dikatakan sehat atau enggak bisa bunda-bunda di sini ya bisa dilihat terutama dari nafsu makannya. Nafsu makan anaknya bagus. Terus yang kedua BAB-nya lancar, enggak ataupun enggak diare gitu ya. Lancar. Terus berat badan dan tinggi badannya itu stabil sesuai dengan usianya, perkembangan bisa dilihat. Jadi kalau bunda-bunda di sini dirasa, oh anak saya BAB-nya nggak teratur ya, atau sehari 5 kali, atau bahkan lebih dari 10 kali. Nah itu mungkin bisa dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat, coba diperiksa. Cuma kalau ditanya frekuensi BAB anak yang sehat itu berapa kali sih? Beda-beda, tergantung usianya, tergantung jenis kelaminnya juga berpengaruh. Cuma kalau normalnya 3 sampai 5 kali itu masih normal kalau untuk anak. Oh gitu. Jadi memang kita sebagai bunda ini bisa juga ya menganalisis ya ternyata ya. Nggak cuma tenaga kesehatan aja ya kak ya yang bisa menganalisis itu ya. Oke deh. Misal nih kadang kan kita kayak ngerasa normal-normal aja ya. Misal ada yang kayak anaknya itu lama gitu nggak BAB, BAB-nya itu 2 hari sekali kayak gitu. Berarti itu masuk nggak normal ya di apa ya di sistem Harus pencernaan. mulai waspada, apalagi tekstur pup anak kan beda ya, maksudnya nggak kayak kita orang dewasa. Nah itu juga bisa bunda-bunda di sini perhatikan gitu. Kalau misalnya udah dirasa kok kayak beda, nggak kayak biasanya, mungkin bisa diperiksakan ke dokter terdekat rumah sakit atau klinik gitu ya. Oke, udah tahu nih ya Bun ya, ciri-ciri pencernaan anak yang sehat nih kayak gimana gitu kan. Terus juga ini banyak banget yang tanya juga Kak kemarin ketika kita apa namanya, ketika kita share pamflet gitu kan, ada yang di DM kita tuh penyakit-penyakit pencernaan pada anak yang patut diwaspadai itu apa aja ya Bunda ya kayak gitu. Sebenarnya kayak diare itu di anak itu penyakit biasa dan memang ya udah nggak apa-apa gampang sembuh atau perlu diwaspadai juga sih kak? Nih, kalau buat pencerahan anak jangan diremehin ya. Ini makanya bunda-bunda ya, jangan diremehin. Terutama kalau frekuensi BAB-nya udah lebih dari 7 kali atau bahkan sampai 10 kali, itu baiknya segera diperiksa kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya penyakit pencernaannya apa aja, pasti ada diare ya kalau anak kecil, terus ada sembelit juga, konstipasi, mungkin karena dia kekurangan serat. Jadi bunda-bunda di sini juga harus memperhatikan ya dalam komposisi pemberian makan anak. Selain nasi sama lauk aja, perhatikan juga serat tuh di sayuran, di buah-buahan. Terus mungkin kalau masalah pencernaan lainnya, bisa karena intoleransi laktosa, bisa jadi itu karena anak apa ya, asupan dari susunya atau terlalu banyak makanan yang tinggi laktosa. Nah itu juga bisa jadi perutnya kembung, mual, muntah. Jadi itu jangan diremehkan ya. Terus sakit lambung juga. Mungkin di sini bunda-bunda taunya kalau gastritis itu cuma buat kita orang-orang gede aja. Enggak, anak kecil juga ya. Terutama anak yang udah mulai jajan di usia 2 tahun, 3 tahun, mulai kenal yang namanya sosis, mau yang dikasih saus atau dikasih bumbu-bumbu yang pedes itu. Nah, itu juga bisa memicu sakit lambung pada anak. Iya ini agak asing ya kayak sakit lambung pada anak biasanya kan kalau yang
biasa kita temui atau kita dengar nih masyarakat umum nih seperti saya sendiri gitu kan Kak. Biasanya tuh ya sakit Ya, lambung ya ada kita yang udah dewasa gitu. Ternyata anak juga bisa ya sakit lambung karena kita jarang denger nih kayak gitu. terutama ini ada sih di anggrek apa di pasien saya sekarang itu karena makan seblak. Usianya 5 tahun makan seblak, ya awalnya kata orangnya gara-gara itu. Jadi Iya, perutnya ternyata sakit. jajanan-jajanan viral. Ini sinyalnya Masya Itu Allah ya. ternyata karena sekarang memang banyak banget jajanan-jajanan viral yang memang mungkin di dalamnya nih kayak bubuk cabai kan banyak, terus saus-sausan gitu ya, dan kita nggak tahu ya apakah saus itu benar-benar higienis dan aman dikonsumsi untuk anak, terlebih mereka yang mungkin masih dalam proses ini ya butuh banget nutrisi ya karena proses pertumbuhan gitu kan. Kita aja yang dewasa kalau makan terlalu banyak saus-sausan atau bubuk-bubuk cabai dan terlebih kurang higienis aja kita bermasalah, apalagi anak gitu ya kak ya. Iya betul, apalagi anak yang udah 6 bulan ya, 6 bulan ke atas kan dia baru awal banget tuh mau kenal MPASI. Bunda-bunda di sini mohon banget diperhatikan, kasihan. Ada juga kadang kasus di pasien anak sini kan, maksudnya baru 7 bulan, 8 bulan udah masuk rumah sakit gitu loh. Ada yang karena bundanya itu nggak ngerti buat, jadinya dia instan semua. Tahu bubur yang instan itu? Nah, itu dimakan sampai 3 sampai 5 kali dan bundanya cuma ngasih itu dalam sehari. Sedangkan kalau kemasan kayak gitu kan kita nggak tahu ya kandungannya apa aja. Padahal untuk anak usia 6 sampai 12 bulan itu harusnya kita kasih RG1 dulu kalau bahasa gizinya. RG1 tuh non apa sama sekali nggak pakai garam, sama sekali nggak pakai gula, kali juga nggak pakai yang namanya udah pasta itu sama sekali nggak pakai. Jadi anak emang harus benar-benar ngerasain makanan itu alami dari dari bahan makanan itu sendiri gitu kan. Kalau untuk awal 6 sampai 7 bulan bisa bunda-bunda kasih puree dulu atau bubur yang disaring ya, saring halus. Jangan langsung di blender langsung dikasih, jangan dulu, tapi kita saring dulu bertahap. Karena kan kita nggak tahu ya lambung si anak itu, si kecil itu sudah siap atau belum. Lagi udah dikasih garam, takutnya malah bahaya ya buat lambung adiknya. Terus 8 sampai 9 bulan udah boleh tuh bubur agak kasar dikit karena dia udah mulai belajar minyak. 10 sampai 11 bulan tambah lagi teksturnya agak lumat sedikit atau dibikin tim boleh. Terus nanti usia 12 bulan baru boleh makan biasa atau mulai makan keluarga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dikasih gula, garam, atau penyedap rasa, lebih baik itu dikasih saat usia anak udah di atas 1 tahun. Makanan apa aja yang baik untuk anak? Apakah sama seperti orang-orang dewasa seperti kita pada umumnya atau ada bedanya nih kak? Yang disarankan gitu loh. Atau mungkin kalau kita kan disuruh banyakin kayak sayur, buah gitu. Terus kalau anak kan disuruh banyakin ini ya karbohidratnya gitu kan, kayak gitu-gitu. Sama nggak sih kita sama anak-anak gitu? Yang disaranin apa aja gitu makanannya buat pencernaannya gitu. Oke, kalau bilang makanan yang baik untuk anak apa, yang pasti makanan yang sehat, bergizi, dan seimbang. Kalau mau ditanya beda nggak sama orang dewasa, jelas beda, terutama di jumlahnya. Dalam jumlahnya beda. Kalau untuk anak kecil mungkin 50% asupan itu dari karbohidrat, 20% itu dari protein, 10 sampai 15% itu dari lemaknya. Terus ada vitamin dan mineral yang harus memang kita lengkapi. Jadi kalau ditanya makanan sehat, semuanya makanan itu sehat. Karena nggak ada satupun makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi memang harus beragam dan seimbang kayak gitu. Nah, mungkin bunda-bunda di sini dalam pembuatan makan ya, terutama MPASI, bisa dibuat siklus menunya. Jadi nggak harus karbohidrat itu dari nasi, nggak harus. Misal bunda bisa buat puree kentang atau bisa buat ubi dikukus,
itu it's okay, bisa gitu. Jadi kalau untuk ini semuanya sehat. Iya. Boleh-boleh aja berarti ya Kak ya, untuk makanan-makanan yang kita konsumsi dikasih ke anak juga gitu ya. Boleh. Itu dalam tanda kutip di atas 1 tahun ya, memang dia udah makan makanan kita, makanan keluarga. Kalau di bawah 1 tahun, jangan dulu. Gula, Oh gitu garam, ya. jangan dulu ya guys. Mohon bantuannya bunda-bunda di sini. Walaupun kita seneng pas lihat anak rame jadi dapat gaji gede, tapi kita nggak seneng kalau anak-anak menderita ya. Iya. Lebih baik. Oke, Bunda udah tahu ya makanan apa aja dan ternyata kita juga perlu apa ya mengetahui porsi-porsinya ternyata kayak gitu. Terus ada nggak sih Kak tips untuk Bunda agar ini terhindar dari anak-anaknya tuh terhindar dari penyakit-penyakit pencernaan ini kayak gitu. Apa aja sih yang perlu diperhatikan kayak gitu? Oke, yang perlu diperhatikan dari pertama pola makan ya, yang saya bilang tadi seimbang dan juga beragam. Terus hindari dulu makanan yang terlalu tinggi natrium, tinggi lemak, tinggi gula buatan ya, dihindari atau porsinya dikurangi. Bunda-bunda di sini juga bisa baca yang namanya kalau setiap mungkin anak di usia 2 tahun udah mulai dikenalin sama jajanan kali ya. Nah, jajanan kayak wafer mungkin atau bahkan di sini tuh biasanya kayak minum-minuman kemasan. Nah, itu dibatasi dulu ya bunda-bunda ya. Karena itu sangat-sangat berpengaruh kayak gitu. Uh, Selain itu juga kebersihan tangan saat bunda masak, kebersihan alat-alat bunda saat masak juga harus diperhatikan. Itu sangat ngefek ya. Mungkin kita secara nggak sadar mikirnya cuma, oh mungkin karena anak saya makan sayur X, mungkin dia alergi atau karena susu A, karena habis ganti dari susu B ke susu A jadinya mencret. Enggak, belum tentu. Mungkin bisa jadi karena rajin atau prebiotiknya tinggi, nah itu salah satu dan mungkin juga yang bunda-bunda di panas, si prebiotik tadi, si bakteri baik tadi, si protein yang baik tadi rusak kalau pakai air panas. Apalagi di atas 100 derajat Celcius. Bukan bunda pikir gampang larut ya mungkin ya. Bukan gitu. Tapi sebenarnya pun pakai air yang di atas bakteri akan mati kalau di atas 60 derajat Celcius ya. Nah, amannya kita ukur aja bunda pakai tangan kita atau kita rasain sendiri anget kuku ya kalau bahasanya ya. Anget kuku ya. Lebih baik. Kalaupun di botol dan usahakan airnya dulu baru si susunya. Biar proteinnya sama prebiotik yang ada di susu itu nggak rusak gitu bunda ya, bisa bermanfaat buat nutrisi adiknya kayak gitu. Wah, ternyata dari cara penyajian pun itu membedakan ya kandungan gizinya mungkin sama. Kita pakai bahan yang sama, tapi ketika cara penyajiannya sama, nutrisi yang kita dapat itu beda gitu ya. Ketika beda penyajiannya itu nutrisi yang masuk ke dalam tubuh beda ya. Wah, ini ilmu lagi ya buat bunda-bunda ya. Ternyata ada saran penyajiannya juga. Biasanya di kemasan nggak ada ya kak ya saran penyajiannya. Cuma mungkin kita juga jarang baca juga gitu. Harusnya kita memang baca dulu kali ya. Oh ya saran penyajiannya itu seperti ini kayak gitu. Oke, makasih banget Kak Ayu. Terus ada lagi nih tadi ada yang tanya, ini Ya. Kak, akibat pencernaan anak nggak sehat itu memungkinkan untuk apa aja sih? Tadi kan udah sempat disinggung nih di awal bisa ke kecerdasan anak gitu-gitu. Oh ternyata sampai segitunya gitu ya, sampai sejauh itu gitu. Apa aja sih sebenarnya akibatnya kayak gitu? Oke, banyak sih sebenarnya ngaruh kalau pencernaan anak sampai ke usus buntu bisa atau sampai lambungnya juga bermasalah sampai dia dewasa nanti juga ngaruh ya selain pertumbuhan dan perkembangan anaknya juga bermasalah. Yang paling parah paling sampai ke radang usus atau usus buntu bisa juga.
Jadi memang makan anak tuh perlu diperhatikan ya bunda-bunda. Jangan sampai sembarangan lah. Bagi yang anak-anak pertama nih ya. Untuk jajanan juga nih, Koy. Bunda-bunda di sini kan, bunda sekarang kan smart-smart lah ya. Sering-sering Iya. nonton. Iya, soalnya banyak gini, Koy. Biasanya tuh kayak bunda-bunda tuh pada bingung anaknya tuh susah makan sayur dan buah karena nggak enak, karena pahit kan. Jadi bunda-bunda di sini nggak usah khawatir kalau misal anak baru belajar makan dilepeh itu berarti bukan dia nggak mau. Sama anak yang si kecil kan baru belajar mengunyah. Jadi kalau dilepeh itu wajar. Dicoba lagi 10 sampai 15 kali dicoba. Jadi jangan takut gitu. Bukan berarti dia nggak suka, tapi kita ajari pelan-pelan gitu. Bahkan sampai 15 kali ya ternyata ya, 10 sampai 15 kali harus nyoba terus gitu. Apakah itu misal kita dewasa nih, misal saya nih nggak suka sayur wortel gitu, apakah itu bisa jadi ini ya, efek dari masa kecil ketika saya dikenalin terus saya nggak mau, terus orang tua kayak ya udah nggak mau ngasih lagi karena anak sekali dikasih nggak mau gitu. Itu bisa nggak sih efek sampai dewasa? Efek banget, makanya bunda-bunda di sini makanan sedari kecil yang kalian bentuk, yang kalian pola ke anak itu akan ngaruh banget sampai si kecil itu tumbuh dewasa sampai kita usia sekarang pun ngaruh banget. Coba deh kita makan di luar. Segimana enaknya rasa makanan di luar, makanan yang paling enak adalah masakan ibu di Ibu, rumah. masakan ibu. Benar kan? Jadi masakan bunda-bunda di luar sangat-sangat berpengaruh buat membentuk pola makan si anak dari usia dia yang kecil sekarang sampai dia dewasa. Kayak gitu. Memang ternyata belajar parenting, belajar menjadi orang tua, bahkan yang kita mungkin anggap kayak yaudah deh nggak apa-apa, misal nggak suka ini yaudah deh nggak apa-apa, udahlah di skip, dicari alternatif lain, cari alternatif lain kayak gitu ternyata oh iya akan berdampak panjang, terus juga susah juga ya ternyata ya jadi bunda gitu terlebih kan. Kalau dari Kak Ayu sendiri nih punya ini nggak sih, punya apa ya istilahnya ya, Apa nih? tips-tips untuk bunda supaya anaknya mau untuk tadi kayak kalau untuk mencegah atau untuk menjaga kesehatan pencernaan anak tadi kan seratnya juga harus ada kayak gitu-gitu kan, ada gak sih tips dari Kayu supaya anak ini suka dengan atau mau makan serat ini atau mau makan sayur ini buah ini kayak gitu, karena kan kita sering ya menjumpai kayak anakku gitu, lagi JTM nih kak kayak gitu, apalagi sayur lah udah kayak lihat apa hantu gitu, apalagi buah gitu itu tuh takut gitu nggak mau nggak mau gitu, itu gimana nih kak, ada nggak sih sarannya dari teman-teman gizi terlebih ke Ayu gitu? Kalau kita ngomongin pencernaan, biasanya tuh salah satu masalahnya tuh di zat gizi serat ya, Kak Koy. Jadi bunda-bunda di sini barangkali kalau anak usianya udah 2 tahun ke atas, biasanya dia picky eater. Picky eater tuh udah mulai milih-milih tuh makanannya, aku pengen yang ini, aku pengen yang itu, nggak mau sayur X, nggak mau sayur Y gitu. Bunda-bunda di sini mungkin bisa nyoba lagi, jangan nyerah lah ya, ibarat katanya. Jangan nyerah buat nyoba. Kalau misalnya uh, anaknya nggak suka bayam, atau bisa dicoba dulu sayuran yang manis kayak wortel. Terus anak itu usahakan kalau dia makan harus fokus. Fokus itu juga ngaruh kok, Koi. Kalau misalnya anaknya sambil nonton atau sambil main game atau sekarang kan anak kecil dikasih HP ya, dikasih gadget banget tuh sama pemilihan makan dia nanti. Jadi bunda-bunda di sini bisa lebih lebih kreatif lagi dalam mengolah sayuran. Jadi kalau wortel tuh ya jangan cuma dipotong bulat gitu doang, mungkin bisa dibentuk bunga-bunga atau bisa dibentuk apa. Jadi anak-anak tuh lebih excited buat makan. Oh, bundaku hari ini buat bentuk ini, bentuk kupu-kupu atau bentuk apa ya kalau anak kecil ya, panda gitu-gitu kan. Hello Kitty, mungkin kumis-kumisnya bisa dari wortel atau dari buncis atau dari apa, kan mereka akan lebih excited gitu. Dan serat itu nggak cuma dari sayur, buah-buahan juga. Buah-buahan itu kalau misalnya anak susah makan buah, bisa dicoba dulu pakai buah yang manis ya. Kayak mangga mungkin, atau yang biasanya anak kecil sukanya yang manis-manis kan. Melon boleh. Anggur boleh.
Anggur. Anggur lebih ke asem sih, cuma kalau adiknya suka nggak apa-apa. Nggak masalah Gak apa ya. dong. Pokoknya usahakan asupan seratnya itu tercukupi. Intinya ada di makanan ya. Ternyata makanan sebegitu apa ya, berpengaruh segitu besarnya gitu terhadap tubuh anak kayak gitu. Bahkan nanti apalagi pencernaan ya, karena memang sistem pencernaan ya berkaitan dengan makanan kayak gitu. Terus ini aku buka sesi pertanyaan dulu deh Kak. Barangkali ada bunda yang mau tanya di lewat komen. Kalau nggak ada nanti aku bacain yang udah nitip nih. Masih ada, cuma ini lihat dulu dari komen ada nggak ya bunda yang mau tanya. Kita persilahkan. Kak Ayu boleh loh, barangkali mau minum dulu nggak apa-apa. Ini sambil nunggu barangkali ada bunda yang mau nitip pertanyaan di komen. Ya, kita tunggu bentar nggak apa-apa. Ya, Bunda ya, yang mau tanya silahkan ya, mumpung ada narasumbernya, mumpung ada yang ditanya gitu kan, mumpung ada yang mau jawab juga gitu. Kayak gini kan nggak tiap hari ya. Setiap hari. Ini kalau nggak ada nih, udah ada yang titip ya Kak ya, dari WA. Jadi Bunda kita tuh kan di Paramorina sendiri kita kan sistemnya ada ini ya, ada customer service-nya dan memang ketika kita share info gitu, beberapa Bunda itu tanyanya lewat WA, kenapa nggak bisa semuanya gabung IG? Karena memang kan ya ada kesibukan-kesibukan yang memang nggak bisa ditinggalkan seperti itu. Ini dari Bunda ini nih Kak. Kalau anak udah terlanjur diare gitu Kak, langkah pertama yang bisa Bunda lakukan di rumah apa ya Kak? Apa langsung harus dibawa ke medis dalam artian diperiksa gitu? Atau kita bisa nanganin dulu di rumah? Gitu Kak. Kalau saya sarankan, kalau udah bunda-bunda di sini rasa kayaknya anak saya diare nih udah lebih dari 10 kali, lebih baik langsung dibawa ke dokter ya bunda, karena kalau diare nggak bisa anak kecil tuh sembarangan kita langsung kasih obat diapet misal atau obat-obat untuk diare, nggak sembarangan obat. Anak kecil tuh dosisnya juga nggak sama seperti kita ya bunda, jadi jangan dikasih obat sembarangan, lebih baik bawa dulu ke dokter entah ke atau rumah sakit. Terus pastikan asupan cairan adiknya cukup. Jadi kalau diare biasanya dehidrasi, diikuti dengan dehidrasi. Jadi bunda di sini harus pastikan kalau anak diare asupan cairannya air putihnya gitu cukup ya bun, cukup. Terus untuk makannya tetap dikasih porsi kecil tapi sering, mulai dari bubur dulu. Porsi kecil aja, dapat 3 sendok dulu, dapat 3 sendok, terus nanti berapa menit kemudian atau 1 jam kemudian mau diselang, boleh banget. Jadi nggak ini ya, mungkin penanganan kita kayak gitu aja sih bunda. Tapi yang pasti harus dibawa ke dokter dulu ya. Nggak Saran. boleh ini ya, jadi dokter dadakan di rumah gitu ya. Oh iya, ini biasanya gini nih, ada dulu kan ketika saya kecil, saya sendiri nih kan, lagi diare gitu kan, terus ya udah deh dicariin apa-apa gitu, kayak daun-daunan atau apa gitu sama orang tua gitu, ini mau ini gitu. Daun jambu yang direbus, Iya. terus dimakan. Yang parah tuh obat itu, apalagi obat warung ya, kalau kita bilang obat warung itu dosisnya tinggi banget Kak Koy. Mungkin awalnya adiknya diare, lama-lama bisa ke ginjalnya mungkin. Bisa, kan obat kan ini kan, akan ngaruhnya ke ginjal. Bisa juga nanti malah yang awalnya coba diare, malah jadinya usus buntu. Bisa kayak gitu, separah itu gitu loh. Jadi lebih baik konsultasikan dulu ke dokter. Baiknya seperti apa? Sebelum parah ya bunda, jangan terlambat. Anak kecil itu riskan sekali, jadi mesti ada dokter yang ngasih pengobatan pertolongan pertama. Jangan jadi dokter dadakan ya kak saya. Dokter dadakan. Karena dokter sendiri kan sekolahnya lama ya kak ya, sekolahnya itu lama banget gitu kan untuk mendapatkan gelar dokter ini gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan di kolom komentar, kak anak saya cacingan nih, dari Bunda Iva nih. Kak anak saya cacingan lumayan sering, udah diberi obat cacing juga tapi ya tetap rajin kena cacingan terus. Itu saya harus gimana ya kak, takut anak saya kenapa-napa gitu.
Gimana nih Kak, masalah percacingan ya? Oh iya tadi lupa dibahas ya masalah percacingan, belum sempet. Oke, Bunda tahu kalau anaknya cacingan tuh dari apa dulu nih? Kan beda-beda. Kan ada yang anak itu cacingan nafsu makannya turun, atau mungkin jadi kok berat badannya turun terus. Nah, itu pertolongan pertama ya tadi konsultasikan dulu ke dokter ya Bunda. Jangan kok anak saya cacingan. Obat cacing itu diminum setahun 2 kali, setahun sekali atau 2 tahun 1 tahun 2 kali. Jadi maksimal tuh 2 kali. Intinya gitu ya. Jangan berlebihan Bunda. Ini kalau misalnya Bunda kasih per 3 bulan udah kayak vitamin A, malah takutnya malah berbahaya ya. Kan kita harus konsultasi ke dokter terkait dosisnya tadi, nggak boleh berlebihan dan juga nggak boleh kurang. Kalau Bunda rasa anaknya cacingan, udah dikasih obat cacing nih, tapi masih cacingan juga, konsultasikan dulu ke dokter Bunda. Atau mungkin karena pola makannya juga yang salah, atau kurang tepat ya, kurang tepat pola makannya. Itu juga berpengaruh. Mungkin anaknya nggak nafsu makan bukan karena cacingan, tapi karena makanan yang kurang bervariasi atau nafsu makan adiknya memang lagi turun, atau dia pengen makanan yang lain dalam bentuk lain. Jadi Bunda harus apa ya? Kalau kita bilangnya putar otak lah, putar otak buat dalam memikirkan makan anak tuh bervariasi, beragam, seimbang, sehat gitu. Caranya Mungkin dikonsultasikan ya Bunda. yang saya tangkap biasanya gini Kak, kalau di ini ya di kita dulu di masa kecil saya juga gitu, sering banget tuh di teman sepermainan juga cacingannya tuh cacingan keremian itu loh. Cacing Ya, kremi, nah itu kan terlihat ya, oh ini cacingan gitu. Kebersihan ya Bunda, kebersihan saat main, perhatikan anaknya pakai sendal atau enggak, terus kebersihan alat makannya juga, kira-kira bersih atau enggak, hygiene atau enggak. Kalau Bunda rasa, kayaknya saya udah hygiene banget deh, kayaknya makannya udah beragam, udah seimbang, udah sehat, kok nafsu makan anak saya masih turun, kok berat badannya turun, kayaknya cacingan deh. Jangan dikasih obat lagi ya Bunda, konsultasikan ke dokter dulu, gitu. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat ya. Itu Oh, tangan kotor kayak mau makan nggak cuci tangan dulu bisa nggak sih ngaruh nanti ke pencernaan cacingan atau yang lain gitu? sangat ngaruh Kak Koy. Tangan kita ini, apalagi kita pegang handphone ya, mungkin nggak terlihat, handphone kita tuh penuh banyak banget bakterinya. Apalagi anak kecil sekarang kan Bunda, abis Bunda masak, abis Bunda ngapa-ngapain, megang HP, terus anaknya rewel, Bunda mau bersih-bersih rumah dikasih HP-nya. Juga rajin ya bersihin mainan anak. Mungkin ini sepele ya, tapi ngaruh banget pencernaan anak di kebersihannya. Makanan anak, alat-alat makannya, waktu buat makanannya juga bedain antara pisau Bunda motong daging sama potong buah dibedain. Terus papan buat potongnya juga dibedain. Ngaruh ya Bunda. Mungkin ini sepele tapi sangat berpengaruh. Oh ternyata juga sampai gitu ya Bun ya. Jadi kayak kalau kita kan biasanya ya udah deh jadi satu gitu kan. Abis ini sekali di dapur ya, habis potong daging ya udah deh. Anak mau minta unggah ya udah kita potong aja. Kayak ribet gitu loh. Mau pisau ini kan terus dibeda-bedain kan ribet ya. Aduh males deh jadi satu aja gitu. Gak Habis boleh ya ternyata ya. pakai air dikit, potong buah. Aduh, kita nggak tahu ya Bunda, saat potong daging itu ada bakteri apa. Yang nggak bersih dicuci pakai air mengalir aja, gitu kan ya Bunda-Bunda. Mohon bantuan. Terus ini apa Apa kuku nih? yang panjang. Ah, baru ingat ya aku nih. Kuku yang panjang tuh kenapa sih nggak boleh anak-anak kukunya panjang gitu loh Kak? Kan nggak apa-apa kan kalau nggak melukai gitu. Kenapa nggak boleh kuku panjang juga? Ayo, kata siapa nggak boleh? Iya, Kayak mereka kan kayak ayo kukunya panjang nggak boleh. kuku panjang itu tuh gini, tangan kita kuku pendek aja bakteri itu banyak banget ya di tangan bunda-bunda, apalagi kalau kuku panjang.
tambah banyak gitu kan kotoran yang menempel. Nah ini salah satu penyebab cacingan tuh dari kuku juga bisa bunda tadi ya. Jadi perhatikan juga kebersihan kuku tangan anak, rajin-rajin ngecek ya. Mungkin kalau anak kecil lebih cepat ya tumbuh kukunya. 3 hari sekali mungkin bisa dicek. Jadi pokoknya kalau untuk hand sanitizer, bunda-bunda di sini juga harus stay harus selalu siapin. Jadi kalau untuk kuku Biasanya penting ya kak. ada yang ini loh Bun, kayak anak kan suka ya, ada yang gigit-gigitin kuku gitu, digigit-gigitin gitu loh, kayak gitu loh. Banget tuh diperhatikan kebersihan kukunya ya bunda. Takut terbawa ya sampai dewasa, kan kadang kita punya temen tuh ada yang kayak gigitin kuku-kuku, mungkin dari kecil kali ya kayak gitu ya. Oh ternyata itu salah satu penyebab anak kita kena cacingan gitu ya. Cacingan masuk penyakit gak sih kak sebenarnya? Pencernaan kan ya cacingannya. Nah seperti itu. Oke, sekiranya kayaknya pertanyaan dari bunda cukup ya, karena udah waktunya Kak Ayu udah nemenin kita hampir 1 jam. Wah, udah ada balasan nih dari Bunda Ivani. Baik Kak katanya. Bunda Iva. Mungkin closing statement dari Kak Ayu, ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan untuk semua bunda-bunda? Oke, kalau untuk pesannya buat bunda-bunda di rumah, bunda-bunda yang lagi nonton ya, jangan remehkan masalah pencernaan pada anak, jangan remehkan kebersihan, mulai dari persiapan masak, saat masak, bahkan saat menyajikan makanan pun pastikan kebersihan untuk anak kita tuh terjaga. Karena itu sangat berpengaruh ya buat pencernaan anak. Terus kalau dirasa anaknya udah kok kayaknya perutnya kembung, kok kayaknya muntah, mual, kok diarenya berlebihan, kok nggak BAB BAB. Jangan langsung jadi dokter dadakan tadi ya bunda, tolong dibawa ke klinik atau ke dokter yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Intinya jangan remehkan sakit pencernaan sama anak, apalagi kalau nafsu makannya turun. Anak kecil tuh riskan banget untuk gizi kurang, untuk obesitas, posting, stunting tuh ngaruh banget. Jadi sebelum terlambat, terutama untuk anak usia 1000 kehidupan pertama atau balita, perkembangan otak itu maksimalnya di usia 5 tahun ya bunda. Kalau udah di atas 5 tahun, udah masih berkembang, tapi udah nggak maksimal kayak itu. Jadi sebelum terlambat, lebih baik kita ngatasi. Gitu aja sih pesan buat bunda-bunda di sini. Oke, makasih banyak ya Kak Ayu ya. Untuk bunda-bunda juga mungkin yang mau kenal lebih banyak sama Kak Ayu, boleh di-follow IG-nya ya. Ini yang bisa langsung di-follow. Terus mungkin nanti bisa ada yang mau sharing atau gimana, boleh Kak Ayu ya. Boleh banget. Sama aja. Kalau bisa kita sharing bareng, cerita bareng, kenapa enggak gitu. Oke, makasih banget Kak Ayu ya atas luangan waktunya untuk nemenin bunda-bunda pada pagi hari ini. Walaupun ini nggak terlalu banyak ya yang membersamai kita, tapi nanti insya Allah kita share ya hasilnya bunda-bunda di IG kita. Nah, untuk Kak Ayu juga jangan bosen-bosen ya untuk nemenin bunda-bunda, cerita bunda-bunda nanti ya. Terus juga selamat melanjutkan aktivitasnya Kak Ayu yang masih dinas ya di rumah sakit gitu kan. Iya, makasih banyak Kak Yu. Semoga sehat-sehat terus. Ya, boleh. Iya. Silakan boleh dilanjutkan aktivitasnya ya, Kak ya. Oke, izin keluar ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, bunda-bunda tadi udah dengerin kan materi tentang kesehatan pencernaan anak dari narasumber kita, yaitu ahli gizi kita, Kak Ayu Melinda dari RSUD Sunairi dan Sumatera Selatan. Nah, bersinggungan dengan tentang kesehatan pencernaan pada anak, penyakit pencernaan pada anak, terus juga bahaya-bahayanya, terus cara mencegahnya dan sebagainya. Ternyata kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang penyakit pencernaan atau kesehatan pencernaan pada anak sendiri memang berpengaruh atau bermuara atau berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh anak, yang disiapkan oleh bunda ataupun yang luput ya, kita seringkali luput mengawasi anak dalam mengonsumsi makanan.
Untuk itu, bunda-bunda semua di sini Paramorina hadir dengan varian Paramorina Paracana ini ya. Ini Paramorina Paracana ini untuk mencegah anak cacingan, terus juga memperlancar pencernaan anak, mengatasi masalah-masalah yang ada di pencernaan anak, Bunda. Ini ya, ada Paramorina Paracana, siap untuk menjadi teman tumbuh Ananda terlebih masalah kesehatan pencernaan pada anak. Nah, selain ada Paramorina Paracana ini, Paramorina juga hadir dengan temannya nih. Kalau Paracana biasanya gandengannya ada Picky Eater ya Bunda ya. Kenapa? Kalau Paracana berkaitan dengan pencernaan, Picky Eater berkaitan dengan nafsu makan. Tadi ya, ketika anak, tadi kan penyakit pencernaan itu banyak ya, salah satunya ada diare, ada sembelit, terus juga ada penyakit lambung, terus cacingan tadi ya. Nah, selain diare, sembelit itu kan juga penyakit yang atau mengganggu banget gitu nggak sih kalau anak kita lagi sembelit gitu kan, kita pusing juga ya, kok udah 3 hari nggak BAB gitu kan, 5 hari pupnya kok kayak gini terus gitu, kita kan pusing juga ya. Makanya ini Bunda bisa konsumsi untuk Ananda, ada Paramorina Paracana untuk melancarkan pencernaan anak. Nah, untuk nafsu makan, untuk berat badan, kita ada di Paramorina Picky Eater. Ini berdua ini saling melengkapi nih Bun, berdua ya, saling melengkapi gitu. Nah, ini bisa dikonsumsi anak mulai usia dari 1 tahun sampai 12 tahun. Nanti kita kasih anjuran pakainya untuk anak 1 sampai 2 tahun itu berapa, 2 sampai 3 tahun berapa, 3 sampai 4 berapa, sampai akhirnya nanti sampai 12 tahun. Itu beda-beda dosisnya ya Bunda ya. Makanya kita ada care line di IG kita, di bio itu silahkan Bunda chat aja, nanti direspon dan dilayanin oleh customer service kita. Untuk Bunda pembelian khusus Paramorina botol ini ada promo ya Bunda ya. Untuk satunya itu kan 59.000, tapi untuk 2 botolnya itu Bunda ada di harga 99.000, jadi Bunda itu lebih hemat. Untuk 3 botolnya pun lebih hemat ya Bunda. Bunda bisa langsung cek di marketplace kita yang udah tertera di bio ya Bunda ya. Nih, Paramorina Paracana dan Picky Eater. Selain 2 ini kita juga ada 3 varian lagi, yaitu ada Active Grow seperti yang di atas ya. Yang merah itu untuk ini ya, perkembangan anak untuk tinggi badan, terus anak biar makin aktif lagi, makin geraknya makin in lagi gitu ya. Terus ada Abrenina untuk kecerdasan anak, untuk melancarkan ya, melancarkan sirkulasi darah anak menuju ke otak, sehingga anak itu bisa konsentrasinya meningkat, kecerdasannya pun meningkat kayak gitu. Terus yang terakhir nih, ada OBP, obat batuk pilek untuk anak-anak yang demam, batuk dan pilek dan sebagainya. Nanti bisa konsumsi OBP. Untuk info pemesanannya langsung aja ya, klik bio, klik link yang ada di bio kita di website www.paramorina.co.id. Nah, di sana udah ada banyak banget info tentang Paramorina. Jangan lupa juga bunda-bunda memang yang belum berkesempatan hadir dari awal sampai akhir kita pada pagi hari ini, video ini akan kita upload full versionnya ada di YouTube Paramorina Indonesia Official. Silakan bunda yang belum follow, silakan follow dulu. Next, kita akan ketemu dengan narasumber yang lebih ini seru lagi ya, dengan tema-tema yang seru juga. Ke depan nanti di pertengahan bulan ya mungkin ya, kita akan ada dengan tema parenting khususnya. Nah, sekarang kan memang kita nggak asing lagi ya anak-anak dikasih gadget, dikasih HP gitu. Nah, kita akan bahas tuntas tentang dampak negatif dari keseringan main HP pada anak itu apa ya, kayak gitu. Nah, itu tentunya dengan narasumber yang masih kita rahasiakan ya. Tunggu infonya, next ada di Instagram kita. Semoga bunda-bunda sehat selalu. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir bersama kita. Jangan lupa order Paramorina Paracana untuk pencernaan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.